Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rahman. Saat ini saya mengampu mata kuliah Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum. Tujuan mata kuliah ini yaitu untuk supaya mahasiswa dapat memahami dan menganalisis dan mengkaji bagaimana penegak hukum itu bekerja sesuai dengan kode etik profesi masing-masing. Buat penilaian mata kuliah ini lebih mengedepankan praktek diskusi dan analisis kasus, di mana nanti mahasiswa akan mempresentasikan hasil analisisnya dalam bentuk diskusi. Demikian secara singkat gambaran mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita dapat melaksanakan perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kita akan bahas terkait profesi hukum dalam hukum acara pidana. Nah, profesi hukum itu memiliki nilai mulai profesi yang mengarahkan ke perbuatan yang bersifat luhur ya. Dan memang semestinya penegak hukum itu harus taat terhadap apa yang ada di dalam nilai-nilai suatu profesi. Jadi berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi, menyadari kewajiban yang sepenuhnya selama menjalankan profesi, idealisme dan objektif. Memang saat ini kalau kita lihat dalam perkembangannya seolah-olah jauh dari harapannya, karena banyak oknum aparat penegak hukum yang saat ini tidak menjalankan tugas atau jawabnya sebagaimana mestinya. Dalam hukum acara pidana ada beberapa katakanlah aparatur penegak hukum. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pun merupakan penegak hukum. Jadi kalau kita lihat dalam hukum acara pidana, penegak hukum itu terdiri dari advokat, polri, terus penuntut, jaksa penuntut, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Nah, karena advokat itu bagian dari penegakan hukum, maka di situ pun semestinya dia harusnya ketika melaksanakan tugas atau fungsinya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Nah, di sini ada teori dari Profesor Sadiko Markukusumo. Profesi hukum itu dirumuskan sebagai suatu kegiatan pelayanan dalam bidang hukum melalui pendidikan tinggi hukum berdasarkan moral dan etik. Nah, persoalan saat ini masih banyak ya di masyarakat yang sudah mengaku advokat, tetapi dia belum memiliki pendidikan tinggi. Ini yang menjadi persoalan, sehingga ketika muncul ke permukaan itu dia menjadi masyarakat itu menggeneralisir seolah-olah semua penegak hukum itu seperti itu. Nah, jadi memang masyarakat itu akan menilai hukum penegak hukum kita baik atau tidak itu tergantung ke personal pelaksanaan. Di dalam kepolisian itu seorang anggota kepolisian itu bisa menjadi penegak hukum atau tidak. Jadi tidak semua anggota Polri itu penegak hukum. Nah, ketika dia akan menjadi penegak hukum itu kalau dia seorang penyidik. Jadi yang dimaksud penegak hukum di sini penyidik, kan dia dalam rangka menegakkan hukum. Kalau misalkan anggota Polri dia di bagian keuangan, terus misalkan dia bukan di bidang penegak hukum, maka dia sebenarnya bukan penegak hukum. Makanya, tapi kalau masyarakat kan tidak tahu semua itu. Jadi masyarakat seolah-olah setiap yang berseragam anggota Polri itu dia bisa menjadi penegak. Nah, misalkan begini, ketika misalkan ada katakanlah kejadian perkara misalkan suatu tindak pidana, misalkan ada misalkan anggota Polri di tengah jalan dia menemukan suatu tindak pidana. Dia sebenarnya dia tidak punya hak untuk misalkan kalau misalkan dia bukan sebagai penyidik, dia tidak punya hak untuk menangkap atau menahan. Yang dia bisa lakukan harusnya dia berkoordinasikan dengan bagian penyidik. Tapi kadang-kadang suka salah kaprah gitu ya. Misalkan lalu lintas kan tidak semua anggota Polri itu dia bisa menilai, hanya bagian lalu lintas saja.
Tapi dalam kenyataannya banyak seperti itu. Nah, apakah mereka kurang pemahaman atau tidak ya? Walau alam seperti itu. Dan memang kalau misalkan kita lihat ya dari teori Friedman, teori sistem hukum, bahwa yang akan mempengaruhi pada hukum itu ada 3. Ada substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Nah, menurut semuanya itu, kira-kira yang paling bermasalah di mana? Yang perlu dibenahi. Silakan. Di struktur misalnya. Kenapa struktur? Karena struktur hukum ini kebanyakan rancu menurut saya, Pak. Itu tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih itu jadi masalah menurut saya. Jadi masyarakat bisa salah paham memandangnya. Contoh yang kita tahu bilang tadi, masyarakat tidak semua paham bahwasanya kepolisian ini tidak semua jadi penegak hukum. Tapi karena struktur itu di sana, kalau penegak hukum ini polisi, ya orang berpikir semua polisi ini penegak hukum gitu, Pak. Ada yang lain? Ya, silakan. Sebenarnya kalau itu Pak, kita kembali kepada sistem Pak, sistem dan peraturan serta peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi Kapolri. Nah, itu kalau bicara sistem itu dari A sampai Z yang harus diuraikan. Begitu banyak ada yang harus dirubah, harus bisa dirubah satu peraturan regulasinya, harus diurutkan satu persatu, mulai dari dokumen penerimaan calon Polri, baik dari Bintara, Tamtama ataupun perwiranya, itu harus benar-benar sistem pendidikannya benar-benar diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat seorang seperti ini. Kenapa? Kita membutuhkan mental seorang penegak hukum itu benar-benar, tapi dikenakan sistem rekrutmennya itu, mohon maaf, adanya tadi penyimpangan. Jadi tidak semuanya yang masuk Polri itu masyarakat punya kesempatan baik Pak. Tapi karena adanya ATRJ tersentuh dikarenakan maaf, saya salah satu dulu izin salah satu X Pak. Jadi hal seperti itu saya rasa dalam penerimaan itu kuotanya harus sedikit. Untuk akpol hakmil itu Jawa Barat nih Pak paling tinggi berapa? 20 ya, 14 kayak gitu. Sementara yang mendaftar ribuan. Dalam 1000 itu Pak, saya rasa kalau dia penerimaan kuotanya banyak semuanya bisa masuk. Tapi karena kuota sedikit, di situ terjadilah perperangan pengaruh, atensi, kalau kita bilang sponsor, atau macam-macam gitu Pak. Nah ini yang kendala sebenarnya. Mereka juga akan bertarung bukan hanya pada ketentuannya saja Pak, tapi melalui lingkungan tertentu. Itu satu. Yang keduanya, di lingkungan itu, apa dia dengan tugas itu bisa merubah. Siapapun bisa berubah dengan hal-hal tertentu. Tekanan, baik dari kekuatan politik, atasannya sendiri, dan yang lain-lainnya itu bisa merubah sistem penegakan hukum. Mungkin sementara itu dulu, mungkin kita sambung oleh kawan-kawan. Oke, ada yang lain? Silakan. Silakan. Kalau saya bisa berpendapat menggabungkan antara dua pendapat ini Pak. Yang perlu dirubah salah satu utamanya adalah struktur. Baik struktur hukumnya, dari mulai rekrutmennya kata Pak Ali, kemudian dari mulai sistemnya, kemudian dari mulai pengembangan penegak hukumnya itu sendiri. Jadi sehingga struktur yang bagus ini akan menciptakan sistem yang baik. Dan sistem yang baik ini akan muncul suatu namanya budaya atau pola hukum yang baik Pak. Jadi kalau pandangan saya sih dari mulai struktur hukumnya dulu dibenahi seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, jadi kalau kita lihat dari sistem hukum yang misalkan antara substansi, struktur, dan kultur, memang harus kita akui ya, di kita saat ini ketiganya bermasalah ya. Dan memang sebenarnya kalau kuncinya katakanlah ini akan benar-benar efektif, itu terutama di kultur ya. Sebenarnya kalau misalkan struktur dan substansinya bermasalah, tapi kulturnya lebih baik, itu tentu akan mengubah ke hal-hal yang lain. Tetapi memang tidak perlu biasa kita sampingkan ya, dengan adanya substansi yang bermasalah, karena kita harus akui ya, yang dimaksud hukum di kita kan itu produk undang-undang.
Nah sementara kita harus akui bahwa pembuat undang-undang saat ini itu masih lebih banyak kepentingan dibanding yang semestinya. Jadi ketika produk suatu undang-undang itu banyak kepentingan, maka yang terjadi mungkin ya Pak, hukum itu tidak akan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi banyak produk undang-undang yang ujung-ujungnya nasibnya baru 1 bulan, bahkan baru mau disahkan saja sudah ada yang mau mencoba uji materi. Itu harus tidak terjadi. Kalau katakanlah si pembuat undang-undangnya itu dia benar-benar katakanlah membuat suatu peraturan yang katakanlah ini akan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dari segi struktur, ya, oke silakan Pak. Nah, yang saya bilang tadi negara ini justru mempertontonkan kesalahan itu gitu loh. Nah bagi mereka mungkin yang tidak memperhatikan, tapi kalau kita memperhatikan coba jelas itu di pasal 27 ayat 1 dikatakan bahwasanya setiap warga negara sama kedudukannya dalam mata hukum. Ada hukum kita pun menyatakan di quality before the law bahwasanya semua orang sama kedudukannya di hukum. Pak tanya, ketika Pak Mahfud MD membuka nih satu kasus besar tentang 320 triliun, mungkin seandainya ini bukan Pak Mahfud, polisi udah manggil loh. Kita lihat beberapa contoh lah, orang hanya ngomong AB, pihak kepolisian udah panggil nih, C-nya apa. Tapi sampai sekarang tidak pernah Pak Mahfud itu, malah yang manggil DPR. Sampai sekarang kepolisian kita kan sudah ada indikasi permulaan sebenarnya. Jadi harusnya dong kepolisian memanggil Pak gitu Pak. Terima kasih Pak. Nah inilah yang ketika struktur hukum kita seperti itu. Jadi ketika penyidik atau penegak hukum itu di bawah eksekutif, maka ketika kasus itu ada bersentuhan dengan eksekutif, maka tentunya penanganannya akan berbeda. Bahkan bisa saja itu tidak akan diproses. Itu struktur itu kan menentukan, karena ya itu ada hierarki seperti itu. Nah tadi saya sampaikan kalau misalkan katakanlah seorang Kapolri itu dia bawahan presiden, maka tidak mungkin seorang presiden diperiksa oleh kepolisian. Sama ketika walaupun misalkan kepolisian punya keberanian, kejaksaan itu tidak akan berani seperti itu. Nah seperti ini, jadi memang justru yang terjadi seperti ini. Itu bisa saja orang yang punya kekuatan, punya power luar biasa di proses itu, ketika ada bersentuhan dengan kekuatan yang lain. Jadi selama ini harus kita akui ya, penegakan hukum kita ini justru lebih banyak digunakan sebagai alat politik. Termasuk jangan salah, kadang-kadang KPK dalam penegakan hukum itu. Jadi justru kalau untuk menjatuhkan politik, lawan politik itu sangat sederhana. Cukup misalkan diperkarakan saja itu kan jatuh. Apakah perkara ini benar-benar perkara korupsi atau yang lain-lain. Bahkan jangan salah, kalau kita lihat perjalanan pilgub pemilihan gubernur ketika di Jakarta waktu itu 2014, kenapa AHY akhirnya jadi jatuh gitu ya? Itu kan suara AHY jatuh itu karena apa? Karena waktu itu kan antasari dia punya pernyataan bahwa dia dikriminalisasi oleh era PSBY. Padahal tidak ada kaitan dengan AHY, tapi itu kan bisa jadi seperti itu. Politik. Setelah itu apakah diproses? Tidak juga. Jadi setelah kan itu diumumkan menjelang 1 hari menjelang pemilihan. Setelah itu AHY suara jatuh semua, dia dan tidak terpilih. Apakah ada tindakan? Tidak ada. Mungkin nanti akan muncul lagi 2024. Inilah yang mengerikan seperti itu. Jadi bisa saja, mungkin saja begini. Bisa saja suatu saat nanti misalkan katakanlah dengan perkara ini ya Pak Mahfud bisa jadi proses. Kalau misalkan ya beliau ada keinginan pres, saya seperti itu. Tapi itu yang terjadi hanya kepentingan politis. Jadi sebenarnya saya agak heran ya kalau misalkan ada pejabat yang mau katakanlah dia mau mencalonkan kembali, resikonya paling tinggi itu ya. Dia bisa saja dikriminalisasi. Apakah nanti terbukti atau tidak urusan belakangan, kan seperti ini yang mengerikan. Jadi memang struktur sebenarnya yang menentukan apakah si penegak hukum itu dia bisa katakanlah melaksanakan tugas atau tidak dengan sebaik-baiknya. Karena intervensi itu ya sangat besar dan tidak bisa dipungkiri ya. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya katakanlah suatu saat misalkan penyidik itu dia menjadi independen, maka dia bisa katakanlah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Saya pernah mewawancarai beberapa penyidik. Ketika saya tanyakan apa katakanlah perkara yang paling sulit yang dia tangani, yaitu ketika dia berurusan dengan yang ada kaitan dengan penguasa, itu sulit. Kasus mudah bisa jadi susah, itu sulit. Itu tidak bisa dipungkiri, dan itu sudah dianggapnya sudah manusiawi seperti itu. Karena tidak ada pilihan. Karena kalau misalkan katakanlah si penyidik itu dia punya keberanian, misalkan katakanlah tetap dia menolak intervensi, resiko yang akan dia terima apa? Copot. Pasti kalau tidak mungkin promosi itu reputasi itu kan jadi. Copot aja. Itu pasti ya seperti itu. Padahal seharusnya kan promosi seperti itu. Iya. Harusnya ketika ada orang yang berani seperti itu promosi, bukan malah jadi reputasi seperti itu. Nah itulah yang akibatnya jadi itu seolah-olah seperti itu. Tapi masyarakat akan menilai bahwa penyidiknya yang bermasalah, bukan dari atas. Jangan salah, penyidik di Polsek itu diintervensi oleh penyidik di orang Polres. Polres pun sama intervensi Polres seperti itu. Jadi hierarki intervensinya sangat-sangat besar. Jadi saya juga berpikirnya seharusnya itu penyidik penyidik itu dia harus benar-benar independen. Karena suatu perkara dalam hukum acara pidana tidak bisa sampai ke persidangan kalau tidak ada dari penyidikan. Kalau sudah penyidikannya berhenti, ya sudah tidak akan lanjut ke sana. Jadi kunci awal itu dari situ. Tapi ketika penyidikan diintervensi, maka ya itulah kemungkinan sulit untuk kasus itu bisa berlanjut lebih jauh. Memang sekarang ini mulai ada keberanian ya di kepolisian juga ya. Misalkan katakanlah ada jenderal yang sampai di PTDH ya. Kalau dulu tuh belum pernah sejarah seperti itu. Jadi itu. Tapi itu juga karena kasusnya menguap. Ya. Tapi kalau misalkan tidak muncul permukaan, walau alam. Ada intensi Pak. Jadi memang sekarang ini ada suatu yang positif. Jadi sekarang ini kalau dulu jangankan jenderal, lulusan apa itu sangat jarang sampai di PTDH. Walaupun dia melakukan suatu perbuatan yang sama. Beda kalau bintara itu pasti copot-copot seperti itu. Untuk PPDH katakan bintara itu mereka tidak ada beban. Tapi kalau untuk aku itu sangat jarang. Itu ya memang ya wajar-wajar saja. Karena kan pencopotan atau misalkan dia seorang polisi itu jadi dipecat atau tidak, kepolisian kan ada di Ankum. Ankum itu atasannya langsung di situ ya. Misalkan kalau di tingkat Polres, Kapolres, di tingkat Polda, Kapolda. Mayoritas itu kan orang-orang anak orang aku. Jadi di situ di kepolisian itu ada alumni yang mereka itu punya ikatan yang sangat alma mater Pak. Jadi alma mater itu sangat kuat. Jadi bisa saling seperti. Nah sekarang memang sudah ada mulai perubahan seperti ini. Yang mudah-mudahan ini bisa berkembang lebih jauh. Tapi saran saya kalau suatu saat nanti penyidik itu dia benar-benar independen, maka dia akan menjalankan dengan tugasnya. Dulu ada harapannya di KPK. KPK itu kan setengah independen, setengah yaitu di eksekutif, yaitu abu-abu sebenarnya. Nah sekarang kan dia sudah ada di bawah eksekutif. Kalau dulu ketika misalkan KPK diangket oleh DPR, banyak yang dipersoalkan karena KPK itu independen seperti itu. Kalau kan ada seperti itu. Kalau sekarang KPK diangket oleh DPR, itu sudah sebut karena dia sudah di bawah eksekutif. Nah sekarang kan sudah mulai ramai ya KPK seperti itu. Jadi sekarang ini bisa jadi hampir sama dengan kepolisian. Dia itu ketika dia berurusan dengan beberapa penguasa, dia cenderung tidak bisa maksimal. Dulu mungkin pernah ingat ketika kasus di Pasar Kopi korupsi bansos oleh Menteri Sosial ya. Kan ketika awal ketua KPK itu menyatakan bahwa ini harusnya ditutup mati. Faktanya tidak juga ya. itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Padahal itu bisa sebenarnya. Kalau mereka mau itu bisa. Itu akan menjadi suatu sejarah. Kalau katakanlah hukuman mati dituntutkan terhadap dana korupsi. Ya. Karena ada di situ syarat pemenuhan syarat. Kan syaratnya dalam keadaan bencana alam atau keadaan darurat. Itu terpenuhi sebenarnya. Tapi sayangnya kan tidak. Jangankan di kondisi seperti itu dituntut pun tidak seperti itu. Tidak mungkin hakim dia akan dia program seperti itu terlalu jauh. Sebenarnya hakim bisa saja dia berbeda dengan tuntutan jaksa asalkan ada dakwaan.
Tapi kalau tidak ada dakwaan tidak bisa. Jadi hakim itu dia bisa menghukum lebih seseorang dari tuntutan jaksa selama ada dakwaan. Kalau dakwaan tidak ada ya berarti tidak bisa. Kemudian kalau masyarakat kan ya itu karena pemahamannya orang seolah-olah itu dianggap tidak. Memang kalau untuk hakim itu kan dia punya kebebasan, yaitu ketika dia memutus suatu perkara dia itu punya kebebasan yang sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Jadi walaupun misalkan menghadirkan beberapa banyak ahli dan yang lain-lain, itu tidak mengikat sebenarnya bagi hakim untuk mengikuti apa yang diminta. Jadi dia bisa punya kebebasan. Oke, nah jadi kalau misalkan hakim, karena hakimnya punya kebebasan, maka dia sebenarnya dia bisa leluasa dalam hal memutus suatu perkara. Jadi kalau misalkan katakanlah ada yang dihukum lebih berat dari tuntutan jaksa, itu sah-sah saja sih, selama itu ada di dakwaan. Tapi sekarang saya sudah mulai ada ya keberanian hakim itu dia melebihi dari tuntutan jaksa seperti dalam kasus Sambo. Itu tidak salah karena ada di dakwaan. Tapi kalau tidak ada dalam dakwaan itu tidak bisa seperti itu. Jadi hakim seperti itu punya keberanian. Dan memang dulu ketika Pak Artijo masih aktif di Hakim Agung sebagai Pakam Agung, banyak kasus yang katakanlah kasus korupsi terutama yang mereka itu tidak mau melakukan upaya. Karena kalau dulu itu begini, upaya hukum itu kan tujuannya untuk supaya meringankan, jadi supaya berkurang hukuman. Tapi ketika era Pak Artijo itu banyaknya malah naik, gitu ya. Seperti Ajangnya Sodah itu kan ketika tingkat pertama dia dihukum 4 tahun, dia banding naik jadi 10 tahun, dia kasasi oleh Pak Artijo jadi 15 tahun. Itu rugi sebenarnya kalau dari sana. Coba kalau misalnya tingkat pertama selesai sudah saja, berarti dia hanya 4 tahun. Gitu. Tapi itulah di luar prediksi. Ada berpikirnya nantinya bisa berubah katakanlah putusannya ketika itu seperti itu. Tapi kalau setelah Pak Artijo pensiun, sudah mulai banyak yang di korting ya putusannya dalam tingkat kasasi. Seperti misalkan Pinangki kan. Pinangki kan dari 10 jadi sekarang jadi 4 tahun. Itu mulai terjadi seperti itu. Nah sekarang mudah-mudahan banyak katakanlah hakim di tingkat itu ya itu jadi rejim itu bukan hanya mengurangi tapi katakanlah berani menambah hukum. Selama itu pun harus didasari dengan sesungguhnya tidak bisa juga dia memutus karena emosional saja. Dan memang sekarang ini karena begini, ada paradigma keliru ya, jadi bahwa persidangan itu terbuka untuk umum, bukan berarti secara langsung. Nah sekarang kan persidangan itu dia bisa secara langsung, maka bahkan ketika proses persidangan ada komentator misalnya mengomentari setiap apapun yang disampaikan di sana. Dan ini sebenarnya bukan seperti itu sebenarnya apa yang dimaksud keterbukaan. Dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap putusan hakim. Jadi sulit bagi hakim ketika akan memutus suatu perkara kalau belum apa-apa dia sudah banyak tekanan. Itu kan bisa saja secara psikologis akan menekan Sambo kemarin saya curiga akhirnya juga main TikTok Pak gitu. Karena mungkin tekanan publik nih. Seharusnya kan kalau pemahaman saya nih untuk Jessica Platonia itu harusnya bukan si Chat Legend menurut saya dari situ. Karena kalau di Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, di sana dilarang pelaku utama untuk jadi JC. Nah faktanya ini pelaku utama jadi JC. Cuman karena mungkin Pak Hakim ini waktu itu jaksa main TikTok gitu ya. Jadi ngelihat ada tekanan publik di sana. Kalau jaksa sudah sesuai, jaksa kan nuntutnya kan 12 tahun ya. Karena memang begini ya, kan itu pun ada saja saya rasa harusnya tidak perlu ya. Jadi kalau nggak salah ada ikatan profesor dan doktornya yang dia sampai membuat surat untuk putusan. Saya itu pengaruh seperti itu. Jadi itu kan harusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Itu harusnya guru besar atau misalkan dokter hukum itu dia harusnya membiarkan hakim itu dia memutus dengan sesuai dengan keyakinan. Kalau misalkan tidak puas, ya boleh nanti upaya hukum.
Jangan ketika hakim mau memutus itu ada tekanan seperti itu. Yang anehnya begini Pak, itu di kasus itu kalau saya lihat ya, TV-TV kita ini sebenarnya jadi biang kerok menurut saya, jadi kenapa? Dan pejabat-pejabat publik kita ya, pejabat negara kita ini, televisi ini, penyiaran di media-media ini bisa mengundang mereka loh Pak, memberikan pernyataan di saat kasus lagi berjalan Pak ini. Bahkan seorang pejabat negara sekelas Pak Mahfud nih diundang nih oleh TV nih Pak, sementara kasusnya lagi berjalan ya. Nah, opini publik kan akan menangkap apa yang dikatakan oleh Pak Profesor gitu. Jadi tadinya publik tidak responnya misalnya nih, wah si A dan si B hubungannya sama. Tapi karena dari keterangan si ahli ini, keterangan si pejabat ini, akhirnya masyarakat, oh iya benar, ini harus JC nih gitu. Akhirnya maaf nih Pak, sampai ke bawah ke rumah ibadah Pak. Jadi orang ke rumah ibadah mendoakan nih, mendoakan terbunuh benar Pak. Itu fakta itu Pak, itu fakta. Banyak tokoh-tokoh agama mendoakan si penembak ini loh, supaya ini benar-benar mendapat keadilan. Itu saya bingung gitu ya. Gitu. Sementara di undang-undang kita nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, ini pelaku utama. Tapi karena si ini muncul di TV, akhirnya orang menangkap ya, publik menangkap. Oh ini benar. Karena pelaku utama. Bukan. Di pasal 55 pernyataan tadi ikut menembak. Artinya maaf. Ikut menembak. Artinya tanpa ditembak ini bukan pengakuan dia udah 5 kali loh. Tinggal nunggu mati sebenarnya. Nggak ditembak pun mati juga, hanya menunggu mati pelan-pelan sebenarnya mati juga. Maksud saya karena di TV ini saya bilang lembaga penyiaran kita ini harusnya mencari dong. Karena ketika sekelas Pak Mahfud ini menyatakan itu di publik, orang menangkap itu. Bahkan saya bilang di rumah-rumah ibadah Pak, banyak yang mendoakan si X ini jadi atau dia ini banyak jadi JJ ini. Dan banyak yang meminta supaya ini dibebaskan gitu loh Pak. Nah memang begini Pak, itu kan dilema juga ya, karena kan dalam undang-undang kuasa kehakiman ya, jadi di situ kan ada apa, katakanlah hakim itu harus mencari atau menggali hukum yang hidup di masyarakat. Jadi seolah-olah katakanlah hukum di program masyarakat itu merupakan keadilan di masyarakat. Padahal kalau kita mau jujur ya, sebenarnya kasus misalkan Jesse ini kan tidak semuanya setuju juga gitu kan. Dan memang kan kalau seorang itu misalnya katakan kasus Eliezer itu benar-benar dia akan katakanlah ada permintaan maaf ya dari keluarga itu harus semua. Kan ada juga keluarga yang tidak memaafkan seperti itu. Jadi memang apakah terpenuhi atau tidak ya itu walau. Tapi yang jelas itu secara kasat mata itu bentuk intervensi terhadap putusan hakim. Itu pasti akan mempengaruhi psikologis hakim. Dan memang tapi sekarang masih mending ya kasus ini kan. Kalau dulu ketika dia kasus Jessica Wongso itu dari awal sampai akhir jelas. Iya. Sulit untuk hakim kalau misalkan dia tidak bisa katakanlah memutus dengan keyakinan kalau seperti itu. Ya sulit kita terima juga Pak. Saya sudah ke sidang kode etik Pak. Ini saya baca di perkap Polri itu. Yang anehnya si X ini bisa kembali lagi ke satuannya Pak. Yang sudah menembak sampai meninggal temannya. Bisa lagi duduk Pak, ini tinggal nunggu setahun lagi dia duduk lagi di situ. Itu yang saya bilang, ini mereka mempertontonkan Pak. Karena begini di kode etik kepolisian itu kan kalau dia dihukum di atas 2 tahun dia bersih. Iya. Kalau makanya mungkin itu salah satu caranya dia hari itu. Kalau misalkan 2 tahun sehari saja itu otomatis harus berhenti. Itu saya bilang Pak. Jadi ini kan jadi menguntungkan si X yang iya. Padahal kan undang-undang kita jelas perlindungan saksi dan korban. Maksud saya kan ada yang lebih layak harusnya jadi JC, bukan dia ini gitu loh. Ini kan menyangkut nyawa dia ini. Ada yang tidak menyangkut langsung. Dan ini menguntungkan banget bagi dia. Kenapa? Selain dia dari tuntutan 12 jadi setahun sekian, malah dia kembali ke kesatuan. Ini saya bilang Pak, sebenarnya mereka ini mempertontonkan kan Pak gitu. Era keterbukanya ini terbuka banget gitu loh. Ya tapi kan memang gitu. Sebenarnya harus diingat juga. Ada SOP kejaksaan, jaksa penuntut umum. Itu kalau misalkan dia akan putusan hakim itu kan 1/3 jauh dari tuntutan itu bisa banding. SOP seperti itu. Jadi ya itu kalau sekarang katakanlah jaksa banding dia mengikuti SOP dia akan dihujat oleh masyarakat. Padahal sudah jelas SOP-nya kan. Jadi ujungnya apa? Dikorbankan SOP-nya sendiri kan. Nah ini presiden buruk jangan salah. Jadi nanti akan presiden buruk seperti itu. Nanti ke depan, kalau misalkan ada putusannya seperti itu, ya tidak ada dasarnya SOP. Kenapa ini bisa, ini tidak? Kan itu jadi persoalan.
semestinya apa ya? Karena SOP itu kan dibuat, itu untuk ditaati, harusnya dilaksanakan itu bisa. Walaupun nanti akan berdampak misalkan adanya hujatan dari masyarakat, itu memang harus apa ya? Itu bisa saja menjadi bahan pertimbangan, tapi itu jangan sampai merusak sistem yang sudah ada. Tapi inilah di kita ini itu apa? Jadi apa ya? Dulu kita berpikir bahwa yang bisa mengintervensi penegak hukum Ada di situ itu dengan kepolisian kita, Pemprov. Ya sudah ditangkap, dia nggak ada di kantor polisi gitu loh Pak. Yang ada tukang cukur nih Pak. Nggak sampai setengah jam dari Kodam udah datang ke polisi gitu loh, nyentuh gitu loh. Kan kita bingung nih, nah apa urusannya Kodam datang ke Polrestabes gitu Pak. Gitu. Nah, ini saya bilang mereka menonton struktur itu yang salah. Dan di mata kita kan ini ranahnya kepolisian. Tapi tiba-tiba dengan alasan Kodam Pangdam mengatakan bahwasanya anggota TNI ini mau di sana mau ikut sahur gitu ya. Gitu mau ikut sahur. Cuma nih mereka kepolisian kita juga mempertontonkan ke masyarakat cacat di mata hukum. Jelas-jelas kita tonton di televisi bahwasanya si yang pemilik ini ketua ormas ini itu di situ gelut dengan polisi yang kerepokan itu. Nah sesudah ditunjukkan semua tersangka di situ kemarin ya, sini nggak ada gitu loh Pak gitu. Nah, kalau sebagai masyarakat awam itu kan menilai siapa yang salah. Anggota polisi yang ini kan. Jadi padahal dia tidak pernah tahu dia itu ada intervensi dari mana, itu yang menjadi masalah. Karena intervensi itu tidak nampak secara nyata. Padahal itu sebenarnya apa kuncinya kalau misalkan seorang penyidik itu dia bebas dari intervensi, maka dia bisa bekerja dengan maksimal. Itu persoalan di kita sangat. Jadi memang kan strukturnya seperti itu. Ditambah lagi kulturnya ya, kultur dan memang sebenarnya kalau kultur masyarakatnya sudah baik, tentunya tidak akan terjadi praktek suap menyuap seperti itu. Dan apa? Kenapa kata-kata banyak penegak hukum yang menerima suap? Ya karena disuap gitu. Kan tidak juga. Kalau misalkan dia meminta, dia akan diproses kan. Karena kan itu pemerasan. Tapi kalau dia disuap ya bisa seperti itu. Dan apakah banyak misalkan ketika dia sudah menyuap, terus misalkan keinginan dia dipenuhi dia akan melaporkan? Tidak juga. Karena dia juga bisa ikuti proses. Karena kan suap menyuap itu ya perbuatan yang sama juga harus diproses. Nah kita lihat misalkan sebenarnya kan kita tidak usah jauh-jauh dibanding ke negara lain. Kita tinggal datang saja ke wilayah adat. Nah kita lihat di wilayah adat. Di sana misalkan untuk substansi. Kita lihat kan kita pernah ke Kampung Naga itu kan tidak banyak peraturan. Larangan cuma itu saja. Tapi larangannya banyak, peraturan cuma satu. Pamali sudah selesai. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kalimat satu pamali? Tidak ada.